Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, kita sudah masuk ke tahun ajaran baru. Tahun pelajaran 2021-2022. Ustadz Air ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah naik kelas. Dari yang kelas 1 naik ke kelas 2, dari yang kelas 2 naik ke kelas 3, dari yang kelas 3 naik ke kelas 4, dari yang kelas 5 naik ke kelas 6, dan sampai kepada yang lulus dari SDIT MTA Sukoharjo. Dan tentunya di tahun ajaran baru ini nanti, sekolah kita tercinta ini akan ada sedikit perbedaan tentang tempat-tempatnya. Karena selama 1 tahun kemarin kita melakukan secara daring, dan insya Allah nanti di tahun ajaran 2021-2022 ini nanti kita akan laksanakan secara offline atau secara luring. Maka dari itu kita perkenalkan nanti ruang-ruang yang ada di SDIT MTA Sukoharjo. Oke, langsung saja. Sama seperti tahun-tahun kemarin, di depan ini nanti anak-anakku bisa parkir, terutama untuk orang tua yang mungkin ada keperluan ingin urusan surat menyurat atau bayar membayar, nanti parkirnya bisa di sebelah sini, sebelah kanan, ataupun di sebelah kiri. Di sini kita sudah menyediakan tempat parkir yang sangat luas, baik motor ataupun mobil. Di sini sudah ada warna-warnanya ya. Ini ada warna putih-putih, ini nanti sebagai penanda parkirnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi diharapkan nanti ketika parkir, Anda semua, Bapak dan Ibu semua parkir dengan tertib sesuai dengan yang sudah kita beri warna dan sudah kita beri tanda. Dan selanjutnya di sini kami juga sudah menyediakan berbagai macam perlengkapan untuk protokol kesehatan yang ada di SDIT MTA Sukoharjo. Kita sudah menyediakan tempat cuci tangan lengkap ya, lengkap dengan sabunnya, dan cuci tangan juga sudah bagus, lancar. Anak-anakku nanti bisa baca ini dulu semuanya, karena ini sangat penting ya. Ada langkah-langkah, ada 6 langkah cara mencuci tangan dengan memakai sabun. Diharapkan dengan anak-anakku mematuhi protokol kesehatan, nanti pembelajaran kita di SDIT MTA Sukoharjo dapat berjalan dengan lancar sehingga semuanya bisa terkendali dengan baik. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Di sini juga sudah ada tandanya di bagian bawah. Lihat ya, tanda satu arah. Berarti anak-anakku semua ketika jalan masuk ke SDIT MTA Sukoharjo, lewatlah jalur yang sudah diberi tanda. Jangan sembarangan lewat, karena kita memakai sistem satu arah. Nanti anak-anakku bisa lewat sini, jalan terus. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di sini ya. Setelah tadi anak-anakku jalan satu arah, nanti sampai di sini kalian akan bertemu dengan Bapak atau Ibu atau Ustadz dan Ustazah untuk mengecek sejauh mana suhu tubuh kalian. Ini namanya termogan. Nanti di sini kalian akan dicek. Jika suhu tubuh kalian itu di atas 37,5, nanti anak-anakku dipersilakan kembali saja. Apabila di bawah 37,5, baru nanti kami persilakan untuk masuk dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Seperti itu ya, sudah paham? Nanti ada salah satu petugas. Baik, kita akan berkenalan lagi di ruang-ruangnya sekarang. Sini dulu ya. Seperti tahun kemarin, di sini ada yang namanya office. Office ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya namanya al-maktab. Bahasa Indonesia namanya kantor. Kantor isinya apa saja sesuai dengan apa yang tahun kemarin kita ketahui ya. Di sini ada ruang keuangan. Nanti kalau anak-anakku ada yang berkenan membayar, bisa membayar lewat sini, ruang keuangan, finance room. Nanti di dalam sini sudah ada petugasnya, dan anak-anakku jangan lupa harus tertib, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Di sini ruangnya tidak terlalu besar, jadi ketika nanti ada penumpukan di sini, mohon bersabar untuk menunggu di luar, seperti itu. Dan di sini juga ada ruang kepala sekolah, tapi mohon maaf ini tidak ada tulisannya.
Di sini nggih seperti biasa, sama dengan tahun kemarin juga, tidak ada perbedaan maupun tidak ada perubahan. Nanti perubahannya ada di struktur ruang-ruang kelasnya. Baik, kita ikuti saja ya. Kita dari yang terdekat sini aja. Di depan kantor ini ada ruang kelas, sini. Di sebelah kiri ya, atau di sebelah barat kantor biasanya, itu ada 3 ruangan berjajar. Ada ruang kelas 6A, itu yang paling dekat dengan kantor. Ini nanti untuk anak-anakku kelas 6 yang putri, itu ada di 6A sini. Kemudian di sebelahnya 6A, ini ada ruang 6B. Sini bisa diikuti Ustaz Ari. Di sini ada ruang kelas 6B. Nah, ini biasanya untuk anak-anak putra ya, ini bisa di shot biar lebih jelas. Ruangnya berada di sebelah barat, gedung sebelah barat. Dan yang terakhir di lantai 1 gedung sebelah barat ini ada ruang kelas 6C. Ini anak-anakku, Al-Faslu Sadis, kelas 6. 6 apa? 6C. Jadi untuk 6A, 6B, dan 6C ada di sebelah bawah, ada di lantai 1 sebelah bawah bagian barat gedung SDIT MTA Sukoharjo. Sekarang kita akan berpindah dari gedung sebelah barat ke gedung sebelah timur, bisa diikuti. Baik anak-anakku sekalian, di sebelah kanan ruang kantor ini ada yang namanya ruang guru. Ruang guru ini nanti kita multifungsi ya. Kalau untuk keseharian nanti ketika anak-anak sudah masuk seperti biasa, nanti bisa dipakai untuk ruang kelas 3A. Tapi selama pandemi ini kita pakai untuk ruang guru terlebih dahulu, sehingga nanti akan ada perbedaan tempat. Jadi untuk anak-anak kelas 3A jangan khawatir, kalian pasti tetap dapat ruang, nanti tempatnya di sini. Kemudian di samping ini juga ada toilet, biasanya untuk anak-anak putri ya. Anak-anak putri kelas tinggi bisa toiletnya nanti di sebelah sini. Kamar mandi, ada 2 kamar mandi, nanti silakan dipakai semuanya. Kemudian di sebelah timur ini ada 2 ruang ya. Lantai 1 sebelah timur itu ada 2 ruang. Kalau sebelah barat tadi ada 3 ruang untuk kelas 6, yang sebelah timur ini untuk kelas 3. Di sini tadi kelas 3A, di sebelah sini, sebelah depannya ini ya, ini untuk kelas 3B. Bisa dicek, tepatnya di depan ruang guru. Itu adalah kelas 3B. Paham? Anak-anak kelas 3B ya, ingat-ingat, ruang kelas kalian ada di sini, di depan ruang guru. Kemudian kita berlanjut. Setelah di kelas 3B, di sampingnya ada ruang kelas 3C. Ruang kelas 3C ini tepat di samping ruang kelas 3B, di sebelah timur lantai 1. Nih, ada tulisannya 3C. Jangan sampai kebalik ya. Bagi yang kemarin kelas 2 naik ke kelas 3, diingat-ingat, di sini ruang kelas kalian. Kalau dulu kalian di lantai 2, sekarang pindah di lantai 1. Oke, di sampingnya ruang kelas 3C ini ada kamar mandi. Kita cek kamar mandinya ya, sini. Loh, ini bunganya bagus-bagus ini. Di sini ada kamar mandi putra. Nanti untuk anak-anakku putra yang kelas 3 ataupun kelas 6 nanti bisa memakai kamar mandi sebelah sini. Kalau yang sana tadi kan putri, di sini untuk yang putra. Jangan kebalik loh ya. Kalau kebalik nanti keliru. Oke, paham? Baik, kita lanjut ke sebelah utara. Nanti untuk anak-anakku kelas 1 itu ada ruang kelas di sebelah utara. Oke. Wah, di sini ada luas sekali ya. Sebelum kita ke ruang kelas, ada lapangan. Nih, silahkan dicek ini, di shoot semuanya, sangat luas sekali ya. Ada tempat wudhu itu 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah timur. Di sebelah barat itu dicek. Ini juga ada tempat wudhu. Nanti bagi anak-anakku yang mengendaki sholat duha di sekolah, nanti bisa wudhu di tempat yang sudah kami sediakan. Dan ini tempat bermain yang sangat luas ya, sangat kondusif sekali.
Nanti ketika diharuskan jaga jarak, di sini sudah sangat cukup. Seperti itu. Dan cuaca juga sangat enak sekali, tidak terlalu panas. Baik, kita ke kelas 1 sekarang. Bisa diikuti. Ini ada kelas 1, ada 3 ruang, kelas 1A, 1B, dan 1C. Sebelum kita ke ruang kelas 1, di sebelah selatan itu ada toilet atau kamar mandi. Nanti anak-anakku yang kelas 1, ketika kalian itu ingin BAK atau BAB, buang air besar atau buang air kecil, silakan ke kamar mandi yang ada di gedung SDIT MTA Sukoharjo bagian utara. Kita sudah menyediakan 4 kamar mandi, 2 untuk anak putri dan 2 untuk anak putra. Seperti itu di sini ya. Ini khusus untuk anak-anakku kelas 1. Di samping kamar mandi ada ruang kelas 1C. Nah, ini anak-anakku yang baru ini ya, yang kemarin itu sudah MOS dan belum tahu tempatnya, belum tahu kelasnya. Disinilah nanti ruang kelas kalian, kelas 1C, the first class C, ruang kelas 1C. Ini ada 24 anak nanti yang masuk ke sini. Di samping ruang kelas 1C, kita mundur, ada ruang kelas 1B. Nih, ruang kelas 1B, bisa ke atas. Nanti anak-anakku yang mendapat kelas di kelas 1B, silahkan kalian nanti masuk ke ruang kelas 1B dan pilih tempat senyaman mungkin untuk kalian. Ustadz Ari yakin bagi anak-anakku kelas 1 mungkin baru pertama kali datang ke SDIT MTA. Jadi disinilah nanti ruang kelas kalian. Oke, sudah paham? 1B ya. Setelah kita ke 1B, kita ke ruang kelas yang terakhir di lantai 1 sebelah utara. Ini ada ruang kelas 1A. Nih. Nah, ruang kelas 1A ada di sebelah utara, paling utara sendiri. Ini ada ruang kelas 1A. Bagi anak-anakku siswa baru yang mendapatkan kelas 1A, nanti tempat kalian ada di paling utara di lantai 1 dan ada tulisannya kelas 1A. Sama dengan 1B dan 1C, berisi 24 siswa. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita berada di tempat paling timur di SDIT MTA Sukoharjo. Anak-anakku bisa lihat ya, di sini biasanya tempat untuk jalur kita keluar masuk SDIT sebelah timur. Karena kita ada 2 jalur ya, yang di depan tadi yang sudah kami jelaskan, dan ini yang di timur. Untuk antar jemput bagi yang berada di sebelah timur, nanti lewatnya di sini. Di situ ada 2 portal, itu jalan satu arah ya. Nanti ketika masuk lewat yang warna biru, dan ketika keluar lewat yang warna merah. Nanti bapak dan ibu ketika mengantar dan menjemput cukup sampai di sini, di depan gerbang ini ya. Nanti di depan gerbang ini, dan anak-anak bisa dipersilakan masuk. Dan di sini nanti juga sudah ada guru piket yang sedia dan siap menjemput anak-anakku semua di sini. Nih, kemudian nanti ketika kita sudah pembelajaran biasa, biasanya di sini tuh dipakai untuk tempat parkir mobil-mobil dan tempat parkir mobil antar jemput. Karena kita ada sistem antar jemput, nanti parkirnya di sebelah sini. Nanti bisa puter dan keluar lewat sini juga. Insya Allah di sini kondisinya sudah lebih baik ya. Tanah juga sudah rapi, sudah rata, sudah tidak bergelombang lagi, dan insya Allah nanti pohon-pohon yang ada di sini juga sudah tinggi-tinggi, nanti bisa sebagai tempat berteduh, sehingga ketika bapak dan ibu menunggu perpulangan anak-anak tidak kepanasan seperti itu. Dan nanti menunggu juga bisa di dalam sini juga, tidak masalah. Di sini juga tempatnya tidak terlalu panas juga. Baik, kesini. Jangan lupa ya, ketika anak-anakku masuk ke SDIT MTA Sukoharjo, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap pakai masker ya. Walaupun kita sudah divaksin, tapi tetap harus pakai masker, karena itu adalah termasuk protokol kesehatan. Seperti itu. Oke, habis dari sini kita akan ke lantai 2. Kita menuju lantai 2 dulu ya.
kita ke lantai 2. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Kita akan lewat tangga di sebelah barat ya. Mari kita naik ke lantai 2. Baik, kita masih menuju ke lantai 2 ya. Di tangga lantai 2 di sini ada jajaran piala-piala. Ini hasil prestasi dari anak-anakku semua. Kita tempel di sini. Ini kita sudah sampai di lantai 2, tepat di lantai 2 sebelah barat. Ketika anak-anakku sudah sampai di lantai 2, di depan tangga ada ruang komputer. Di sini kita masuk ke ruang komputer ya. Nih, di sini ada Ustadz Irfan ternyata. Ruang komputer. Ini anak-anakku nanti ketika belajar TIK, belajar komputer, bisa di ruang komputer ini. Oke, kita di sebelah ruang komputer. Di sini ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini ketika anak-anakku ingin membaca buku di sela-sela istirahat, itu bisa masuk ke perpustakaan untuk belajar. Seperti itu. Kemudian di sini dulu aja. Di samping atau di depan ruang perpustakaan ini ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini nanti diperuntukkan untuk anak-anakku kelas 4 itu ya. Kelas 4. Di sini ada kelas 4. Oke, sini ikuti. Di sini ruang kelas 2D ya. 2A, B, C, D. Nanti anak-anakku di ruang kelas 2D di sini. Ini mohon maaf belum ada karena 2D ini adalah tambahan nanti ya. Nanti kita berikan tempat atau tulisan nanti ditaruh di sini untuk kelas 2D. Seperti itu. Kita ke sini ke ruang kelas 4 sekarang. Di samping kelas 2D ada ruang kelas 4B ini ya. Ruang kelas 4B. Nanti anak-anakku yang naik ke kelas 4B silahkan ke lantai 2 sebelah barat bagian tengah. Ingat, tak ulangi lagi. Lantai 2 sebelah barat bagian tengah. Dan ada tulisannya kelas 4B. Oke, kita ke sini. Ada 4B, tentunya juga ada ruang kelas 4A. Nih, ruang kelas 4A tepat di samping kelas 4B ya. Gedung lantai 2 sebelah barat bagian utara pojok. Nih, kelas 4A. Nanti di sini tempatnya. Ini tutup aja ya. Nah, di sini. Di sini di samping ruang kelas 4A juga ada kamar mandi. Nih. Nah, di sini juga ada 2 kamar mandi, nanti bisa dipakai untuk anak-anakku yang kelas 4. Untuk yang kelas 4 putri biasanya ini ya. Kalau yang putra kan di sana tadi, dan di sini adalah untuk anak kelas 4 yang putri. Ruang kamar mandinya ada 2 tempat, nanti dipakai bisa bergantian. Baik, ini dari barat. Sekarang kita mau ke lantai 2 sebelah timur. Silakan diikuti ke sini. Baik anak-anakku sekalian, di samping perpustakaan, di lantai 2 di samping perpustakaan, di kanan perpustakaan ini ada 1 ruang. Ruang ini nanti bisa dipakai untuk anak-anakku kelas 2. Ini dikunci ternyata ini ya. Dipakai untuk anak-anak kelas 2C. Jadi di kelas 2C di samping perpustakaan. Sekali lagi, anak-anakku yang dari kelas 1C naik ke kelas 2C, kelasnya pindah ke lantai 2 di samping perpustakaan. Gitu. Di samping kelas 2C, di sini ada ruang kelas 2B. Ya, kelas 2B. Di lantai 2 sebelah timur. Oke, lantai 2 sebelah timur. Ini adalah ruang kelas 2B. Nanti bisa dilihat pelangkat namanya ya bagi yang belum tahu. Bagi yang masih kebingungan, disinilah ruang kelas 2B kalian. Sekarang di sampingnya ruang kelas 2B masih ada 1 ruang lagi nih. Ruang kelas 2A nih, disimak, dilihat. Ruang kelas 2A.
Di lantai 2 sebelah timur bagian utara. Kalau bagian selatan tadi ada kelas 2B dan 2C, di sebelah utara ada 2A. Jadi urut ya, 2A, 2B, 2C. Jangan bingung ya, karena kemarin 1 tahun kalian tidak terlalu sering ke sekolahan, mungkin masih bingung tentang kondisi yang ada di sekolahan. Disinilah nanti ruang kelas kalian, kelas 2A. Jangan lupa, setiap lantai kita selalu ada kamar mandinya. Di samping kelas 2A, ini ada kamar mandi juga. Sini. Nah, nanti untuk anak-anakku yang ingin BAG atau BAB, terutama yang kelas 2, itu bisa di sini. Di sebelah utara, lantai 2 sebelah utara pojok. Ini ada kamar mandi atau toilet. Ada 4 kamar mandi, 2 di sebelah timur dan 2 lagi di sebelah barat. Nanti bisa untuk sana yang putri dan di sini yang putra, sehingga tidak terjadi antrian untuk kamar mandi. Ini kondisi yang ada di lantai 2. Sekarang kita akan pergi ke lantai 3. Baik, silakan diikuti kita ke lantai 3. Baik anak-anakku, mari kita naik ke lantai 3. Lewat sini ya, lewat tangga sebelah barat. Nih, kita naik dulu. Oke, di tangga ada beberapa ornamen ya, bisa kalian baca-baca sambil belajar juga. Dan ada juga kata-kata mutiara ini, bisa untuk kalian pelajari juga. Kita naik ke lantai 3 sekarang. Baik anak-anakku, kita sudah sampai di lantai 3. Di lantai 3 ini ada 3 ruang ya, ingat. Di lantai 3 ada 3 ruang dan kita peruntukkan untuk anak-anakku kelas 5. Di atas tangga di sebelah barat ada ruang kelas 5B. Kemudian nanti anak kelas 5C itu ada di tengah. Ada di tengah ya. 5C ada di tengah dan nanti 5A ada di sebelah timur sana. Sekarang kita mau ke timur, ke ruang kelas 5A. Ini yang ruang tengah ya. Ruang tengah ini nanti dipakai untuk anak-anakku kelas 5C. Jadi kalian yang dari kelas 4C naik ke kelas 5C, ruang kelas kalian pindah. Sekarang kalian ada di lantai 3 di kelas tengah. Lantai 3 di bagian tengah, seperti itu. Kita ke sebelah timur. Ini lantai 3 di sebelah timur. Lantai 3 di sebelah timur ada ruang kelas 5A. Nanti anak-anakku yang kelas 5A, tempat kalian ada di sebelah timur. Anak-anakku putri ya, kelas 5A itu. Lantai 3 di sebelah timur. Nanti kalian keluar dan masuk lewat tangga sebelah timur juga. Jangan lewat barat tadi ya, tapi lewat tangga sebelah timur sini. Nanti ketika kalian mau naik atau mau turun, lewatnya di sini. Sekarang kita akan ke sini, turun dulu. Kita turun dari lantai 3 ke lantai 1 sekarang. Di tangga sebelah timur di lantai 1 ini ada 1 ruang yang namanya ruang UKS. Nanti ketika anak-anakku sedang tidak enak badan di sekolahan, nanti bisa istirahat di ruang UKS. Tepatnya di sebelah timur lantai 1 di samping kantor guru dan samping kamar mandi. Oke, kita sekarang ke sini. Diikuti. Di sini ada kamar mandi ya, nanti bisa dipakai untuk anak-anakku yang putri. Ini kamar mandinya. Baik, kita sudah selesai, sudah muter-muter gedung SDIT MTA Sukoharjo. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, seperti yang Ustadz Ari sampaikan tadi, seperti inilah pembagian ruangnya. Jadi nanti ketika kalian sudah mulai masuk, jangan lupa masuk ke ruang kelas kalian masing-masing, jangan sampai keliru, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan sebelum masuk ke SDIT MTA, memakai masker, dan di dalam kelas, di dalam ruangan, di lapangan, dan dimanapun tetap jaga jarak antar teman. Sekian dari Ustadz Ari, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.